Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan jenis gelombang. Pemandangan ombak di pantai tidak selalu menghasilkan keindahan yang menyejukkan mata. Ketika gelombang air di lautan membawa energi yang sangat besar. Ombak dengan ukuran besar dapat mencapai daratan dan menimbulkan bencana, seperti tsunami yang pernah menyerang wilayah Indonesia. Sebenarnya ombak di pantai berawal dari gelombang-gelombang air di lautan yang melebar menjauhi titik pusatnya menuju ke pantai. Ketika Anda berada di tepi pantai, perhatikanlah perahu yang sedang diam di tengah lautan. Sepintas Anda akan melihat perahu dalam keadaan tenang, seperti tidak ada terganggu oleh energi apapun. Akan tetapi, jika Anda menaiki perahu tersebut, apa yang ada lihat sebelumnya akan berbeda dengan apa yang Anda rasakan. Ternyata Anda akan merasakan selalu bergerak naik turun. Sekarang kita lihat pengertian dari gelombang. Itu adalah suatu getaran yang merambat. Dan dalam perambatannya, tentu gelombang ini membawa yang namanya energi atau tenaga. Ya. Jadi gelombang ini membawa energi. Itu yang jadi perlu dicatat ya. Baiklah, contohnya ketika kita melempar batu ke dalam genangan air yang tenang, ya. Gangguan yang kita berikan ini akan menyebabkan partikel air bergetar atau berosilasi terhadap titik setimbangnya. Perambatan getaran pada air yang menyebabkan adanya gelombang pada genangan air tadi. Atau contoh lainnya, jika kita menggetarkan ujung tali yang terentang, maka gelombang akan merambat sepanjang tali tersebut. Sehingga dari gelombang tali dan air adalah dua contoh umum gelombang yang mudah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk berikutnya kita melihat beberapa besaran penting yang ada dalam gelombang. Ya. Beberapa besaran penting yang ada dalam gelombang. Yang pertama adalah amplitudo. Ya. Apa itu amplitudo? Ya, amplitudo yaitu simpangan yang terjauh yang dapat dilihat berupa ketinggian maksimum atau puncak, ya, atau kedalaman maksimum lembah. Oke, untuk yang berikutnya adalah panjang gelombang atau lambda lambangnya, ya, yaitu jarak antara dua puncak berurutan atau jarak dua titik yang fasenya sama. Selanjutnya adalah frekuensi. Ya, frekuensi ini adalah jumlah puncak atau siklus yang melewati satu titik per satuan waktu. Dengan kata lain, banyaknya gelombang yang melewati suatu titik per satuan waktu. Kemudian periode, lambangnya ada T, huruf T besar ya. Yaitu pengertiannya adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak berurutan atau waktu untuk menempuh satu gelombang. Kemudian besaran yang terakhir, besaran yang ada pada gelombang yaitu kecepatan rambat gelombang atau cepat rambat gelombang, di mana pengertiannya adalah kecepatan di mana puncak gelombang atau bagian lain dari gelombang bergerak atau bergeser setiap satuan waktu. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya ada dua. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan atau membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya gelombang pada air, atau gelombang permukaan air. Kemudian gelombang bunyi, gelombang selingki, kemudian gelombang pada tali, dan sebagainya.
Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium perambatannya. Contohnya gelombang cahaya, gelombang sinar ultraviolet, inframerah, gelombang radar, gelombang radio, gelombang TV, sinar X, dan sinar gamma. Berdasarkan arah rambatan dan getarannya, gelombang itu ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang berikutnya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Contohnya gelombang longitudinal yang terbentuk pada pegas yang terentang. Kemudian getaran merambat dengan cara pegas yang bergantian menekan dan meregang seperti pada gambar. Pada gambar tampak bahwa arah getaran sejajar dengan arah rambatan gelombang. Serangkaian rambatan dan regangan merambat sepanjang pegas. Rapatan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling mendekat. Sedangkan regangan merupakan daerah di mana kumparan pegas saling menjauhi. Jika gelombang transversal memiliki pola berupa puncak dan lembah, maka gelombang longitudinal terdiri daripada rapatan dan regangan. Panjang gelombang diukur panjang gelombangnya adalah jarak antara rapatan yang berurutan atau regangan yang berurutan. Dan yang dimaksud di sini adalah jarak dari dua titik yang sama dan berurutan pada rapatan atau regangan. Demikianlah pembahasan kali ini tentang pengertian dan jenis-jenis gelombang. Semoga pembahasan ini bisa membantu dan memudahkan untuk dipahami pembelajaran tentang pengertian dan jenis-jenis gelombang. Semangat terus untuk belajar. Baiklah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi. Terima kasih.